Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Fahrizal Zulfani, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LP3 UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0621 0825 150. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Penambangan Sidoarjo pada kelas 6 dengan materi halal dan haram dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa membaca Raditu billahi robban, dan dilanjutkan membaca surat At-Takatsur. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan membaca surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunna ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Allahul Azim. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa bertiga? Apa? Damai, saling memaaf, saling memaaf. Bab 3. Sekarang bab 4, yakni hukum halal dan haram dalam Islam. Ya. Sebelum menginjak ke materi, saya ingin tahu, ada yang tahu apa itu halal? Angkat tangan. Angkat tangan. Apa itu halal? Ya. Membebaskan, melepaskan, menyatakan, membubarkan, dan membolehkan. Nah, itu secara bahasa artinya membolehkan. Ada yang tahu istilahnya? Istilah halal. Pokoknya apa-apa yang diperbolehkan. Sebaliknya kalau haram, ada yang tahu haram? Apa-apa yang dilarang. Jadi dalam agama itu ada hukum halal dan haram. Dilihat ya, simak ini ada slide tentang materi halal dan haram. Nah, sebelum menginjak ke materi, kita harus tahu dulu tujuan kita mempelajari di kali ini, di pertemuan kali ini. Ya. Yang pertama,
tujuannya adalah siswa mampu mendefinisikan halal dan haram dengan benar. Artinya, kalian harus tahu pengertiannya. Apa itu halal dan apa itu haram. Yang kedua, siswa menyebut dasar hukum halal dan haram dengan baik. Jadi dasar hukum itu Al-Quran dan hadis serta undang-undang tentang halal dan haram. Nanti dijelaskan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan sebab-sebab halal dan haram. Jadi makanan itu halal atau haram itu pasti ada sebabnya. Nanti kalian bisa mengidentifikasinya. Yang keempat, siswa mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Jadi apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, baik itu makanan atau minuman, bahkan hewan yang halal dan haram. Ayo kita baca bersama-sama dalil anjuran mengkonsumsi makanan halal. Saya dulu, nanti kamu teruskan. Ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagai makanan di bumi, yang halal lebih baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata. Itu adalah dalil halal dan haram. Kalau sudah tahu pengertiannya, maka kalian harus tahu mana makanan halal dan haram. Contoh makanan halal apa? Ya, kalian tahu contoh makanan halal. Ayo. Pisang dan kurma, bagus. Nah. Kalau yang haram, Mbak? Babi, ya. Babi itu haram dimakan. Terus, nah, kalau tadi definisi halal, sekarang makanan halal. Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan dan bersih. Jadi makanan bergizi, nggak boleh ada racunnya. Makanan halal itu cara mengetahuinya gimana? Makanya tadi ada sebab-sebab halal. Makanan itu dikatakan halal sebab yang pertama dari cara mendapatkan, ya, mendapatkannya harus dari cara yang halal. Contoh bekerja itu halal, bapaknya ibunya bekerja untuk menghidupi anaknya, dikasih makanan yang halal. Yang kedua, halal dalam hal zat makanannya, dilihat makanannya zatnya itu berbahan kimia. Sekarang makanan haram, makanan haram, ya. Haram itu bisa dilihat dari dua, haram dalam cara mendapatkannya dan haram dalam hal makanannya. Nah, contoh haram dalam cara mendapatkannya. Ya, contohnya riba. Ya. Itu nggak boleh. Dua, korupsi, apalagi korupsi bukan milik kita. Tiga, mencuri atau menipu, dan tidak boleh, makanya itu haram. Terus yang keempat, itu yang bahaya, menggunakan atau memakan harta anak, ya. Itu bahaya dari kepala. Terus ini dalil, jadi dalil itu ada Al-Quran dan hadis dan juga pendapat para ulama. Nah, ini Nabi Muhammad SAW menyebut dalam hadis bahwa hewan yang haram meliputi hewan yang disembelih
sembelih lagi tidak mengucap nama Allah, jadi tidak Bismillah. Membaca Bismillah boleh, itu haram. Bangkai hewan, kalau bangkai hewan itu nggak boleh kecuali ikan yang gerak. Nah, kalau pakai ikan nggak apa-apa rasio pakai. Tapi kalau yang lain pakai kucing, pakai tikus nggak boleh. Hewan buas, kayak macan boleh ya. Nanti sampai dimakan sendiri. Yang bertaring itu di panjang itu, dan kukunya tajam itu tidak boleh. Oke, sekarang minuman haram di generasi sekarang itu agak miris ya, karena hal-hal yang melakukan itu seakan-akan diperbolehkan padahal itu haram karena merusak akal. Makanya jauhilah minuman keras, alkohol dan sebagainya, atau obat-obatan terlarang seperti narkoba, air putih yes. Obat apa? Narkoba air putih yes. Saya lagi. Narkoba air putih yes. Apa nih air putih? Kalau narkoba bu? Oke. Sudah selesai materinya. Nah, sekarang ada tugas. Tugasnya ini ada berapa kelompok? Berapa kelompok? 5. Nanti yang bawa tidak banyak. Cukup ya? Apa itu? Karena kebalik ya. Itu namanya haram. Kalau sudah berupa masakan tapi memang ada yang halal dan haram. Kalau babi haram. Bisa jadi masakan tetap hak. Itu odol. Apa itu? Daging halal dan haram kan? Tergantung itunya, hewannya. Ya kan daging yang biasa dimakan sampai makan nasi rawon dan untuk daging. Kalau tak haram. Ya dua-dua wes dua orang ya teman. Ya, tulis nama kelompoknya masing-masing. Nama kelompoknya sama diskusi apa terserah. Ada tahu ya? Yang keras Pak, yang keras.
makanan halal dan haram. Sudah tahu ya? Jadi kalau nanti kalian jalan-jalan keluar mau beli makanan harus tahu itu makanannya halal atau haram. Yang kedua siapa? Ayo, bentar. Iya sama siapa? Sudah sama siapa? Ayo, ayo. Ayo. Sebentar nama kelompoknya. Perkenalkan, saya Abdullah dan saya Reza. Kami dari kelompok orang Isma. Kami akan memberitahukan makanan halal dan makanan haram. Makanan halal yaitu ikan goreng, ayam, daging, sayuran dan buah-buahan. Lalu makanan haram yaitu daging babi, daging busuk dan daging ayam. Demikian pemberitahuan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi jadi namanya ada problem berbasis mata kita menangani masalahnya. Jadi nanti ada gambarnya, nanti kami sesuaikan gunting-gunting kita menempel kaki ya, di kertas menjadi bagian yang sempurna sesuai bagian ini. Oke. Jika buka sesuai dengan part-partnya, tinggi itu sesuai itunya bentuknya, guntingnya sesuai di guntingnya sesuai part-partnya. Tidak kotak-kotak mau di kotak nggak bisa digandakan. Tahu saja? Iya, itu nanti kita dipasangkan menempel. Jangan ya.
Ada 3 sertifikat dari MUI. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kita dan makan dan makanan minuman yang tidak mengandung alkohol. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang seperti sakit hati dan berusaha sembarangan. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan seperti sayuran dan minuman buah. Haram seperti hewan yang tidak disembelih dengan tidak mengucapkan syariat seperti alkohol sama minyak. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi Nama saya Nafisa dari kelompok Sinar Sinar dari sebelah saya akan mempresentasikan profesi saya. Setelah ini adalah pengertian halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Contoh makanan minuman halal yaitu makanan halal yaitu sesuatu yang diperbolehkan. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, membuang sama sembarangan. Contoh perbuatan dan makanan yang halal yaitu minum minuman keras, yaitu alkohol, berjudi dan memakan daging sapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah penyelesaian puzzle makanan haram dan halal. Jadi kalian tidak tahu makanan mana yang halal dan mana yang haram, kemudian perilaku mana yang halal dan mana yang haram. Yang jelas yang kita lakukan adalah perbuatan halal. Yang haram jangan didekati apalagi dilakukan. Oke, terakhir kita simpulkan ya. Jadi dari materi yang kami sampaikan tadi, kalian bisa menyimpulkan apa saja yang dapat kalian simpulkan dalam materi halal dan Islam, halal dan haram dalam Islam. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Nomor 1.
Oke, yang pertama, kalau perbuatan halal itu kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa. Kesimpulan yang kedua, apa? Halal dilihat dari zat makanannya. Yang kedua, dari apa? Pengelolaannya. Yang ketiga, jadi dari zat dan pengelolaannya. Kalau pengelolaannya itu disembelih maka disilang atau tidak? Ya, itu kalau makan halal. Terus yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Cara mendapatkannya harus dengan halal. Haram berarti contoh mencuri itu cara mendapatkan yang haram. Terus yang kedua, zat makanannya seperti babi itu nyata-nyata haram karena sudah ada dalam Al-Qur'an. Ayo, terakhir. Kesimpulan yang terakhir. BPJPH mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produsen atau produk yang dihasilkannya. Jadi makanan halal itu harus ada logo halalnya. Kalau tidak ada logo halalnya itu masih diragukan. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Jadi, itu tadi materi halal dan haram dalam Islam. Materi selanjutnya kita akan belajar Khulafaur Rasyidin. Oke, untuk itu kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.